Awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Awalnya, Sriwijaya hanyalah sebuah kerajaan kecil, tetapi dengan kontrol perdagangan dari kekuatan militer yang kuat, kerajaan ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Beberapa sumber sejarah juga menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan kecil di wilayah timur pantai Sumatera, seperti Telang Puhuang atau Telang Bawang, Moloyo atau Melayu, dan Selivusi atau Sriwijaya, berkembang pada abad ke-7 Masehi. Sriwijaya mulai dikenal dari catatan perjalanan biksu Tiongkok, Aising, yang singgah selama 6 bulan di kerajaan ini pada abad ke-7. Selain itu, beberapa prasasti penting seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur di Bangka menjadi bukti sejarah berdirinya kerajaan ini. Daputa Hyang Srijayansa memimpin ekspedisi militer dengan membawa 20.000 pasukan, menaklukkan wilayah strategis di Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, dan Lampung, serta melakukan ekspedisi ke Jawa untuk menegakkan kekuasaannya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7 Masehi, tepatnya pada 16 Juni 682 Masehi, didirikan oleh Daputa Hyang Srijayansa. Informasi ini tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit yang menjadi bukti awal berdirinya kerajaan ini. Kerajaan ini berpusat di tepian Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, dan dikenal sebagai kerajaan yang menguasai jalur perdagangan utama di Selat Malaka. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan kerajaan ini bermula dari Raja Bala Putradewa memperluas kekuasaan ke Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, hingga Thailand Selatan. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya mengalami puncak masa kejayaan. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaannya mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharma Setu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Bala Putradewa 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Masa kerajaan ini menjadi pusat perdagangan maritim yang mengendalikan jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok melalui Selat Malaka. Keberhasilan Sriwijaya juga terlihat dari kemajuan di bidang maritim, politik, dan ekonomi, serta menjadi pusat perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Ia menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat untuk mengamankan wilayah lautnya dan menjaga keamanan perdagangan. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional dan berbagai jenis barang dagangan, seperti emas, perak, daging gajah, dan rempah-rempah. Kerajaan ini sudah menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara dengan pendirian Universitas Nalanda di Bukit Siguntang. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya terjadi ketika masa kepemimpinan Bala Putradewa hingga Sri Marawijaya. Kekuasaannya membentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, hingga Filipina.
Masa tersebut seketika pudar ketika memasuki masa keruntuhan pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena kerajaan Chola Mandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali, pada tahun 1007 dan 1023. Serangan tersebut berhasil membuat Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota. Terjadinya peperangan karena adanya persaingan sengit antara kerajaan Sriwijaya dan Chola Mandala. Kedua kerajaan ini berjuang untuk memperebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Kedua hal itu menjadi target kerajaan Chola Mandala untuk menyerang Sriwijaya hingga mengalami keruntuhan. Kekalahan yang dialami Sriwijaya membuat perekonomian semakin melemah karena pedagang yang sering berjualan terus berkurang. Bukan hanya itu, kekuatan militer Sriwijaya ikut melemah sehingga membuat beberapa daerah melepas diri dari Sriwijaya. Alhasil, kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi. Aspek kehidupan kerajaan Sriwijaya. Selain dari segi ekonomi, kerajaan Sriwijaya juga memiliki aspek kehidupan lain yang menarik. Adapun beberapa bentuk kondisi kehidupan kerajaan Sriwijaya adalah 1. Kehidupan sosial pada aspek sosial. Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha. Terdapat 2 aliran Buddha yang berkembang di kalangan masyarakat kerajaan Sriwijaya, yakni Mahayana serta Hinayana. Di samping itu, kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai tempat pembelajaran agama Buddha oleh cendekiawan maupun peziarah dari negeri asing. 2. Kehidupan politik. Kerajaan Sriwijaya menganut sistem kedatuan. Pasalnya, daripada fokus dengan aspek politik, kerajaan ini lebih condong menerapkan aturan wilayah maritim. Hal ini yang justru membuat kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya memiliki perekonomian yang didominasi oleh perdagangan dan pelayaran laut, dengan posisi strategis di Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. Selain itu, kegiatan pertanian juga berperan penting dengan hasil pertanian yang diperjualbelikan kepada pedagang asing.